Hai hai hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dunia penulisan. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penulisan. Hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Oke, paragraf adalah unit terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri dari satu atau dua kalimat yang mengungkapkan satu gagasan utama. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan utama. Bisa disimpan di awal atau bisa disimpan di akhir. Ya. Selanjutnya adalah kita akan bahas macam-macam paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Oke, berdasarkan fungsi dan tujuannya. Pertama adalah narasi. Oke, paragraf narasi itu biasanya berisi tentang cerita. Ya, cerita digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan. Jadi ada alurnya dari mulai awal nanti sampai akhir. Ya, bisa cerita cerpen, biografi, atau sesuatu yang menceritakan suatu rangkaian kegiatan. Ya, itu banyak contoh-contoh dari narasi. Eh, Misalnya apa? Novel itu masuk ke narasi. Selanjutnya adalah paragraf deskriptif atau deskripsi. Paragraf ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa. Jadi menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu, digambarkan. Misalnya orang digambarkan cantik, bangunan digambarkan megah, dan lain sebagainya. Itu digambarkan. Jadi bagaimana suatu gambar dirubah menjadi tulisan. Ya, contohnya tadi, apakah dalam suatu narasi ada deskripsi? Bisa. Bisa ada deskripsi di dalamnya. Misalnya dalam sebuah novel, Harry Potter misalnya, dia mendeskripsikan tentang Hogwarts, dia menceritakan tentang Harry Potter itu sendiri, dia mendeskripsikan, tapi ide utamanya atau paragraf utamanya tetap paragraf narasi, karena sebuah rangkaian kegiatan, rangkaian kejadian. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, ini yang paling banyak atau digunakan untuk penulisan-penulisan ilmiah, karena di sini menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya sosiologi adalah itu dia sedang menjelaskan sesuatu, bukan menggambarkan, menjelaskan. Ya, beda ya. Berfungsi untuk menjelaskan informasi suatu topik kepada pembaca. Paragraf ini digunakan dalam tulisan ilmiah. Ya. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Mungkin hampir sama ya dengan sebetulnya beda sih, tidak sama ya. Paragraf argumentasi itu lebih ke pendapat, opini seseorang. Ya, dalam sebuah karya ilmiah pasti akan masuk opini, pendapat Anda tentang sesuatu. Misalnya cuacanya sekarang saat dingin, tapi yang ini mengatakan tidak dingin. Ya, itu pendapat, pendapat seseorang, itu bebas sebetulnya. Selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini digunakan untuk mengajak, hampir mirip dengan argumentasi. Hanya saja argumentasi itu hanya menyampaikan pendapatnya saja. Kalau ini mengajak agar orang ikut terlibat atau bergabung dengan apa yang dia inginkan. Biasanya digunakan dalam bentuk iklan kampanye, atau pidato. Ya, para ustadz atau pendeta, mereka ada unsur mengajaknya. Marilah kita saudara-saudara meningkatkan keimanan. Itu mengajak audiensnya untuk mengikuti apa yang dia minta, dia inginkan. Selanjutnya adalah paragraf perbandingan. Di dalam sebuah penelitian ini ada membandingkan suatu A dengan B, ya kan? Misalnya suatu air kualitas pegunungan ini dengan air itu membandingkan. Dia membandingkan harus apple to apple kalau membandingkan, ya. Tidak bisa yang ini membandingkan air dengan besi, tidak bisa. Kalau membandingkan besi harus dengan besi lagi. Besi dengan baja itu jelas beda ya, walaupun mereka sama-sama dalam kadar besi yang sama ya. Selanjutnya adalah paragraf proses atau dalam bahasa Inggris disebut procedure text ya. Yang ini biasanya ada dalam sebuah mie instan gitu ya. Ada tata cara melakukan sesuatu, ada di pesawat, bagaimana cara melepas ini, ada tata cara. Itu urutannya harus jelas. Ya, kalau Anda sekarang membeli lemari yang bongkar pasang itu pasti ada urusan user direction-nya. Bagaimana cara menggunakan atau memasang lemari tersebut. Tata caranya ada, step by step-nya. Dan itu harus dilakukan satu persatu. Kalau ada yang dilewat atau
tidak diikuti kemungkinan nanti akan keliru ya prosesnya, dan nanti akan jelas-jelas nanti akan salah. Oke, selanjutnya adalah paragraf kesimpulan. Nah, ini paling terakhir ya. Paragraf kesimpulan itu jelas mengambil konklusi, kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan atau apa yang Anda tuliskan dari awal sampai akhir. Ditarik benang merahnya, ditarik kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita membahas paragraf, ada 8 jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Dari mulai deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, terus proses dan kesimpulan. Terdapat 8. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda. Semuanya apakah boleh digabungkan? Bisa saja, bisa saja. Tapi tetap yang utama adalah paragraf yang misalnya yang tadi saya sebutkan dalam sebuah novel itu kan pasti peristiwa, alur nanti dalam sebuah novel bisa maju mundur, itu bebas di dalamnya. Tapi di dalamnya akan ada deskriptif, boleh, sangat diperbolehkan sekali. Di dalamnya nanti akan ada opini, boleh, sangat boleh sekali. Tapi di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak diperkenankan menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna ganda atau bias ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang penulisan karya ilmiah. Akan sangat berbeda sekali ya. Nanti kita akan bahas tentang majalah, kita akan bahas tentang penulisan karya ilmiah, kita akan bahas tentang artikel, kita akan bahas tentang esai. Semuanya kita akan bahas. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Bagi ada yang pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Ajukan pertanyaan atau apa yang akan atau yang ingin dibahas mengenai penulisan. Kita akan fokus kepada penulisan, kita akan fokus kepada komentar atau pendapat kita tentang sesuatu yang kita tarik dalam kajian ilmiah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.